ketika Rianti baru saja keluar dari kafe itu setelah Rianti melihat Aditya bersama perempuan lain. Rianti ingin mencari Yanto, namun Rianti tidak bisa menghubungi Rianto. Sementara itu, Aditya dan perempuan itu baru saja keluar dari kafe itu. Rianti pun bersembunyi di belakang mobil itu. Aditya pun lantas menelpon Yanto. Aditya minta Yanto untuk mengantar Aditya ke kafe biasa. Rianti pun lantas bersyukur jika Aditya tidak melihat dirinya. Rianti ternyata diam-diam mengikuti Aditya. Yanto tahu jika taksi itu mengikutinya, dan Yanto tahu jika Rianti berada di dalam taksi itu. Sementara itu Aditya pun bakal menemui Erik, orang yang telah membantu Aditya untuk menemukan informasi tentang Widuri. Sementara itu Kenzo dan Mutiara pun ketahuan jika mereka pura-pura menjadi satpam. Mereka berdua pun lantas kabur, tapi sayangnya saat itu Kenzo dan Mutiara berhasil ditahan oleh warga itu. Saat itu Sandra seperti pahlawan bagi mereka. Sandra menenangkan warga itu. Sandra bersaksi kepada warga itu jika Sandra melihat jika pencuri itu telah meninggalkan dompetnya di hadapan Kenzo dan Mutiara. Sandra yakinkan warga jika mereka tidak bersalah. Mutiara pun lantas ucapkan terima kasih kepada Sandra. Kenzo pun bertanya kepada Sandra. Sandra tahu dari mana jika Kenzo berada di sini. Kenzo pun juga bertanya kepada Sandra jika Sandra yang telah menguncikan Mutiara di gudang itu. Sandra pun katakan jika Mutiara telah memfitnah dirinya. Kenzo pun merasa jika Sandra banyak alasan. Kenzo katakan kepada Sandra jika Kenzo tak ingin lagi bertemu dengan Sandra dan tak mau lagi diganggu oleh Sandra. Sementara itu Aditya pun minta Yanto untuk menunggu dirinya di parkiran. Yanto pun terpaksa mencari parkir lain karena parkiran penuh. Sementara itu Rianti pun baru saja datang. Rianti tidak menemukan mobilnya Aditya. Rianti yakin jika Aditya berada di kafe itu. Di sisi lain, Kayla pun merasa senang sekali jika Sandra telah membawakan kotak musik itu kepada Kayla. Sandra bakal memberikan kotak itu kepada Kayla jika Kayla berhasil membawa Kenzo datang ke rumah itu. Karena jika tidak, maka Sandra bakal menghancurkan kotak musik itu. Kayla pun lantas menelpon Kenzo. Kayla minta Kenzo untuk datang ke rumahnya. Kenzo pun katakan kepada Mutiara. Kenzo ajak Mutiara terlebih dahulu ke rumah Kayla. Mutiara saat itu katakan tak ingin pergi ke sana. Mutiara ingin pulang sendirian. Saat itu Kenzo pun merasa takut jika Mutiara menyasar. Mutiara pun meyakinkan Kenzo jika Mutiara sudah kenal daerah sana. Sementara itu di parkiran itu, Rianti melihat seorang pria bicara dengan Aditya. Rianti pun lantas hentikan orang itu. Rianti perkenalkan dirinya jika dirinya adalah istri Aditya. Rianti tahu jika pria itu ingin memberikan informasi tentang Widuri kepada Aditya. Rianti bakal bayar lebih mahal jika orang itu beri informasi kepada Rianti, tidak kepada Aditya. Di sisi lain, ketika Kenzo baru saja datang ke rumah Kayla, saat itu Sandra pun pura-pura minta maaf kepada Kayla. Sandra mengakui kesalahannya kepada Kayla dan mengakui kesalahannya kepada Mutiara. Sandra katakan jika melakukan itu karena sayang kepada Kenzo. Kayla pun mau memaafkan Sandra jika Sandra berjanji tak akan mengulangi lagi. Sandra pun lantas berjanji kepada Kayla sambil memeluk Kayla. Kenzo pun melihat itu semua. Sandra pun juga minta maaf kepada Kenzo. Sandra katakan bakal menebus kesalahannya. Sandra ingin pastikan kepada Kayla apakah Sandra benar-benar minta maaf tulus kepada Kayla. Kayla pun katakan iya kepada Kenzo. Sandra pun ucapkan terima kasih kepada Kayla. Sandra pun bersyukur punya sahabat sebaik Kayla. Kayla katakan jika Kayla sudah memaafkan Sandra. Kenzo pun berkata kepada Sandra jika Kayla sudah memaafkan Sandra. Kenzo pun juga ikut memaafkan Sandra. Sandra pun berjanji tidak bakal membuat Kenzo kecewa lagi dan tak bakal membuat masalah lagi dengan Mutiara. Sandra pun lantas memeluk Kenzo dan memeluk Kayla. Padahal saat itu Sandra pun tersenyum. Ternyata semua itu hanyalah sandiwara Sandra di belakang Kenzo dan Kayla.
Erik pun minta uang 10 juta sebagai DP di awal kepada Rianti. Rianti pun berpikir jika tabungannya hanya punya 10 juta. Rianti pun lantas janjikan Erik jika Rianti bakal bayar 50 juta nanti malam jika Erik tidak berikan informasi kepada Aditya. Rianti bertanya kepada Erik apa informasi yang didapatkan oleh Erik. Erik pun jelaskan kepada Rianti jika Widuri saat itu sedang hamil ketika ditinggalkan oleh Aditya. Erik yakinkan kepada Rianti jika informasi itu sangatlah valid. Rianti pun lantas ingat dengan Widuri. Saat itu Rianti dan Widuri sedang bertabrakan di rumah sakit itu ketika mereka sama-sama memeriksa kandungan mereka. Rianti minta Erik tidak memberikan informasi apapun kepada Aditya. Saat itu Aditya pun tak sengaja melihat Erik. Aditya pun lantas menemui Erik. Untung saja saat itu Rianti bersyukur jika Aditya tidak melihatnya. Sandra pun berkata kepada Kenzo jika Sandra bakal mengadakan sebuah bakti sosial donor darah. Kenzo katakan kepada Sandra. Kenzo pun lantas memuji Sandra. Kenzo pun bakal ikut dalam acara donor darah itu. Sandra pun sangat senang sekali jika Kayla sudah membantu Sandra. Sandra pun minta Kayla tidak lupa dengan janjinya jika Kayla tidak caper lagi kepada Kenzo. Aditya pun tanyakan informasi Widuri kepada Erik. Erik katakan kepada Aditya jika uang 20 juta tidak cukup bagi dirinya. Aditya katakan jika Erik terlalu memerasnya karena banyak orang lain yang lebih hebat daripada Erik. Erik katakan kepada Aditya jika Erik sudah pergi ke kampung Widuri dan Widuri sudah lama tidak pulang ke kampungnya. Aditya pun merasa kesal kepada Erik jika Aditya hanya mendapatkan informasi sekecil itu. Aditya minta Erik untuk pergi ke kampung Sari. Aditya merasa curiga jika ART-nya punya hubungan dengan Widuri. Aditya katakan kepada Erik jika Mutiara satu kampung dengan Widuri. Ketika Erik mau pergi, Rianti pun lantas menghentikan Erik. Rianti ingin memastikan apakah Erik sudah bercerita kepada Aditya. Erik pun lantas menagih janjinya Rianti. Erik katakan tak beritahu Aditya jika Widuri sudah hamil setelah ditinggalkan oleh Aditya. Erik pun juga beritahu Rianti jika Aditya katakan jika Erik harus pergi ke kampung Sari, ke kampung nelayan itu. Rianti pun tanyakan kepada Erik pergi ke kampung nelayan yang mana. Erik bakal beri informasi lengkap kepada Rianti setelah Rianti mentransfer uang 50 juta kepada Erik. Rianti pun pikirkan caranya dari manakah Rianti mendapatkan uang 50 juta itu.